Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di samping saya ini ada Yamaha Vision dengan keluhan mesinnya itu berisik seperti piston yang rusak, tapi dia nggak ngebul. Untuk suaranya itu sangat kasar, teman-teman ya. Nah, ini untuk lebih detailnya ini coba mau saya hidupkan dulu biar teman-teman tahu semua. Jadi seperti itu teman-teman ya, suaranya itu berisik seperti motor yang telat oli. Tapi saya konfirmasi sama yang punya itu dia nggak telat oli. Nah, tapi nanti ini kita cek dulu bagian yang gampang dulu. Coba kita cek untuk bagian ini, tensionernya. Nah, kalau tensionernya nanti bermasalah, nanti ketahuan, jadi lebih mudah. Nah, tapi kalau tensionernya dia aman, nggak ada masalah, nanti kita bongkar untuk bagian head cylindernya sini. Karena ini masalahnya itu suaranya ada di bagian blok silinder atau head cylinder sini. Untuk Vision ini kita harus membongkar bagian tangki. Bagian tangki sini harus dibongkar. Sayap-sayap termasuk radiator itu harus dilepas dulu. Baru kita bisa mengakses bagian head cylindernya sini. Nah, ini sekarang saya cek dulu untuk bagian tensionernya dulu. Dan ini sama aja teman-teman ya, sudah saya periksa bagian tensionernya sini, sudah saya tekan, tapi suaranya masih berisik. Nah, ini selanjutnya langsung kita bongkar aja untuk bagian tangki sama radiator untuk bisa mengakses bagian head cylinder sini. Ya, Pak. Awas ya, guys. Ini untuk pistonnya ini baret. Ini kayaknya telat oli. Cuman yang punyanya mungkin nggak mau jujur ini kayaknya ini. Bekasnya kelihatan ini. Bekasnya itu di bagian bloknya itu garis ini ya nih. Nah, kayak gini nih. Mungkin telat oli. Terus diisi lagi, jadinya masih belum begitu kotor ya. Jadi masih bening. Kayaknya telat oli ini. Tapi nanti kita cek juga untuk bagian bak kopling teman-teman ya. Bagian bak kopling ini Vision itu ada sealnya. Itu seal bak kopling itu kalau dia bocor itu olinya nggak naik atau kurang naiknya. Ya, tapi ini yang jelas untuk sehernya ini nanti diganti aja. Ini kebetulan untuk bloknya ini sudah diganti pakai blok bukan yang asli ya. Jadi ini menggunakan liner. Ini blok yang kayak gini ini bisa dikoter. Kalau yang asli nggak bisa karena dia dihasil nggak ada liner bajanya. Nah, ini kalau nanti sehernya ada yang oversize 50, nanti kita ganti pakai yang oversize 50. Ini kayaknya masih standar. Jadi gitu ya. Sekali lagi untuk blok kalau bukan yang asli itu kayak gini.
dia ada linernya baja. Ini bisa di coulter. Kalau yang asli dia nggak bisa, sekali pakai buang. Nanti kita buka juga untuk bagian bak kopling sini teman-teman ya. Walaupun ini masalahnya di blok silinder, tapi penting untuk ngecek bak kopling sini, karena di sini nih di ujung prosengkol itu ada seal. Nanti kita buka dulu sebelum kita ngecek bagian sealnya ini. Kalau untuk komponen yang lain sih aman, nggak ada masalah ini. Ini cuma kotor aja. Untuk air radiator nggak ada bekas rembes ini ya, masih bersih ini ya nih. Ininya warnanya warna-warna oli aja ini. Dan untuk bagian head silinder ini juga masih bagus semua, nggak ada yang terlihat aus ya. Ini kemungkinan untuk bagian head silinder ini nggak ada yang diganti. Nanti paling kita sekir aja klepnya, ganti seal klepnya lalu pasang lagi. Dan untuk tensioner yang tadi awalnya saya curigai ini yang bermasalah, ini juga masih bagus, masih bisa dipakai lagi ini. Ini untuk bagian seal ini teman-teman ya. Bagian seal ini yang memang perlu kita cek untuk memastikan seal ini rusak atau enggak. Karena kalau seal ini rusak, itu oli nggak bisa masuk ke bagian krek as. Nggak bisa masuk ke bagian krek as ini, dia nggak bisa melumasi bagian dinding silinder. Nah ini udah kita cek dan ini masih bagus, berarti ini murni masalahnya karena telat oli. Nanti langsung untuk bagian bloknya itu nanti di coulter. Kita ganti sehernya, naikin size-nya lagi ke 50 karena dia masih standar. Untuk bagian bak kopling udah kita cek, sealnya aman, nanti kita pasang lagi. Ini untuk komponen fiction teman-teman ya. Untuk bloknya ini sudah di coulter. Sekali lagi ini bukan blok asli, sudah gantian, bukan asli juga gantinya, yang Alfa Market. Jadi ini bisa di coulter. Ini saya oversize, jadi oversize 50 ya. Ini oversize 50. Ini kalau pakai original nggak bisa, karena originalnya fiction itu adanya standar semua. Nah ini saya gunakan NPP seperti biasa. Kalau NPP dia mau yang 25, oversize 50, 75, 100, bahkan di atasnya itu ada semua untuk fiction. Nah ini langsung saya pasang dulu ringnya. Untuk piston fiction ini teman-teman ya, ini menggunakan tanda titik untuk di tanda pada pistonnya ini. Ini tanda titik ini menghadap ke katup X atau katup buang. Nah kalau yang ini menghadap ke katup hisap, jangan kebalik ya. Tanda titik ini menghadap ke katup buang. Sekarang kita pasang dulu ring kompresi 2. Oh iya, sebelumnya ini dulu. Untuk ring oli dulu ya, sebelumnya nih. Nah, ini untuk ring oli. Ring oli ini menghadap ke katup in. Ke sini. Kiri sama kanan. Jadi jangan kebalik. Ring oli ini menghadap ke atas, gapnya. Gapnya menghadap ke atas, kiri sama kanan. Nah, sekarang kita pasang ring kompresi 2. Ini ring kompresi 2 menghadap ke X, gapnya ini. Ini gap namanya ini. Sambungannya ini menghadap ke X. Dan yang ada tandanya ini kan N50. Nah, ini kan yang ada kodenya ini N50, agak ngeblur ya. Nah, ini menghadap ke atas. Nah, kalau yang nggak ada kodenya ini, yang polosan, ini menghadap ke bawah. Karena sisi ring kompresi 2 ini beda ya, atas sama bawah. Yang bawah lebih tajam. Jadi yang bagian tajam ini di ke bawah. Yang ada kodenya ini bagian yang nggak tajam menghadap ke atas. Nah, sedangkan untuk ring kompresi 1 ini bebas, mau dipasang bola balik sama aja. Dia sisinya sama, nggak ada sisi yang lebih tajam.
Nah, yang ring kompresi ini menghadap ke katup buang atau katup X. Ini sepi penguncinya dipasang dulu sebelum dipasang ke mesin. Kita pasang dulu yang sepi sebelah. Oke. Sekarang tinggal kita pasang ke bloknya sebelum nanti dinaikkan ke crankcase. Sebelum kita pasang pistonnya ke blok silinder, dikasih pelumas teman-teman ya, supaya untuk mengurangi gesekan. Sekarang baru kita pasang. Nah, ini jangan lupa ya, tanda titik ini menghadap ke X. Ya, sekarang tinggal kita naikkan untuk blok silindernya. Sekarang kita lanjutkan ke pemasangan rantai timing. Sebelum saya pasang rantai timingnya teman-teman, atau gigi timingnya ini kita posisikan piston dalam posisi TMA atau titik mati atas. Jadi piston itu posisinya naik mentok ke posisi top atau TMA. Dan untuk noken as ini netral. Nah, ini teman-teman ya. Tandanya netral itu posisi punggungan noken as ini menghadap ke bawah, klepnya dua-duanya tertutup, pelatukan klep ini dua-duanya bisa gerak. Ini sudah posisi top. Sekarang tinggal kita pasang. Nah, ini untuk top yang ada di gigi timing, ini garis ini teman-teman ya, garis ini lurus sama cowakan yang ada di ujung head cylinder ini. Dan untuk tuas dekompresi jangan lupa teman-teman ya, tuas dekompresi ini fungsinya untuk meringankan mesin saat di putaran awal atau saat dihidupkan. Karena dia fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menekan katup X, untuk mengurangi kompresi. Sebelum dikencangkan teman-teman ya, untuk baut noken as, pasang dulu bagian tensioner di sini. Nanti kalau tensionernya belum dipasang, ini dikencangkan, apalagi pakai impact ya, nanti hentakannya dia kenceng, itu bisa mematahkan lidah tensionernya. Sekarang dilanjutkan dengan pemasangan pompa radiator sekaligus sebagai tutup noken as teman-teman ya. Ini untuk pemasangan pompa radiator, cowakan ini pin ini apa namanya ini ya, as ini harus masuk ke cowakan yang ada di baut ini ya. Ini as ini itu harus masuk ke cowakan yang ada di sini. Itu untuk Vixion MX itu sama. Caranya gimana? Ini kita gerakan dulu lurus sama baut ini, lubang baut ini,
ataupun lubang baut ini. Nah, ini kita putar. Nah, cukuplah. Nih, colokan ini lurus sama lubang baut ini teman-teman ya. Oke. Bagian asnya ini kita break dulu ya, masih azan. Nanti selesai isya kita mulai lagi. Ini mohon maaf ya, ini agak gelap karena ini posisinya kita lembur kerja malam teman-teman ya. Oke ya, tadi udah saya jelaskan yang ini baut noken as diluruskan sama lubang baut ini, colokannya ini. Nah, ini untuk baut yang di sini yang ditutup noken asnya ini juga lurus sama colokan yang ada di sini teman-teman ya. Nih, ini lurus sama ini colokan ini lurus sama ini. Tujuannya apa? Supaya pas nantinya, supaya nanti pas. Kalau nggak pas soalnya bahaya, kalau nggak pas nanti dikencangkan ini bisa pecah ini dudukan baut ini nanti. Sekarang saya pasang. Oke ya, ini sudah pas. Dia colokannya itu langsung pas sama as water pump. Sekarang tinggal dibaut. Sekarang tinggal kita pasang untuk bagian tutup headnya teman-teman ya. Dan untuk mesin sudah dirakit semua teman-teman ya. Sekarang mesin tinggal kita naikkan lagi. Ini posisinya nggak saya turunkan semua, cuman saya turunin setengah aja, jadi dia agak turun ke bawah. Tinggal kita naikkan lagi, dirakit semua, lalu kita coba. Dan ini mohon maaf sebelumnya ini ya, ini agak gelap gambarnya karena ini posisinya malam, kita lembur ini ya. Ini untuk pemasangan mesinnya sudah selesai teman-teman ya. Mesin sudah dinaikkan, komponen-komponennya seperti kabel-kabel, knalpot semua sudah dipasang. Nah, ini sekarang tinggal saya pasang untuk bagian radiatornya. Pasang radiator, selesai itu langsung kita tes mesinnya. Gimana hidupnya, bagus apa enggak. Ini untuk radiatornya sudah dipasang teman-teman ya. Airnya sudah diisi, oli juga sudah diisi. Sekarang mau saya coba untuk dihidupkan. Suaranya sudah halus atau belum? Untuk video ini mohon maaf teman-teman ya, kalau gambarnya agak gelap atau agak blur, karena ini kita ngerjainnya tuh malam, kita lembur sampai selesai.
Jadi mohon maaf kalau gambarnya kurang jelas. Tapi untuk detailnya insya Allah masih bisa kebaca, masih bisa ditonton. Dan untuk perbaikan ini sudah oke, mesin sudah dihidupkan, udah halus juga. Tinggal pasang bagian cover-covernya ini semuanya, pasang jok, udah selesai. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.